Pernahkah kita mengejek teman hanya karena menganggapnya itu sebagai candaan? Atau mungkin pernah melihat seseorang dibully tetapi memilih diam? Padahal tanpa kita sadari, tindakan kecil tersebut dapat menjadi bentuk kekerasan yang berdampak besar bagi seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Fadlur Rahman dengan NIM 2410951022 dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Andalas dari mata kuliah Kewarganegaraan FTA. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasannya, kita perlu mengetahui apa sih itu kekerasan? Nah, kekerasan seringkali dipahami hanya sebagai tindakan memukul atau menyakiti secara fisik. Namun sebenarnya kekerasan memiliki bentuk yang lebih luas, seperti kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, serta cyberbullying. Nah, bahkan satu kalimat seperti kamu bodoh atau kamu aneh yang diucapkan secara terus-menerus dapat meninggalkan luka psikologis yang mendalam bagi seseorang. Pertanyaannya, mengapa sih kekerasan ini masih terjadi? Nah, di sini menurut saya pribadi, salah satu penyebab utama kekerasan adalah rendahnya rasa empati. Seperti banyak orang yang menganggap ejekan hanyalah sebagai candaan, dan ada juga yang memilih diam karena takut dianggap ikut campur. Selain itu, perkembangan teknologi membuat kekerasan tidak hanya terjadi secara langsung, tapi juga melalui media sosial. Nah, contohnya itu bisa kita lihat di zaman sekarang, seperti komentar negatif, penyebaran foto tanpa izin, maupun penghinaan di internet merupakan bentuk kekerasan digital. Pertanyaannya, bagaimana sih cara kita mencegah kekerasan? Nah, lalu apa yang kita dapat lakukan untuk mencegah kekerasan ini? Nah, yang pertama, sebagai individu, kita harus bisa mengontrol emosi. Nah, kontrol emosi merupakan hal yang kita bisa lakukan terhadap diri kita sendiri, seperti cara kita bersikap kepada orang lain, dan lainnya. Nah, yang kedua, kita harus menghargai perbedaan. Perbedaan merupakan hal yang lumrah terjadi di kalangan kita bermasyarakat. Nah, yang ketiga, kita harus berani meminta maaf duluan. Nah, sebagai pelajar atau mahasiswa, kita bisa mengatasi kekerasan dengan cara tidak menjadi pelaku, tidak menjadi penonton, serta berani membantu korban. Tidak hanya melihat korban ketika mendapat tindakan kekerasan. Kita juga harus bisa menolong korban tersebut dan membantu mencegah terjadinya kekerasan. Nah, sebagai masyarakat, kita harus bisa membangun lingkungan yang aman, mengingatkan teman yang melakukan kekerasan. Nah, kekerasan ini jika dihubungkan dengan Pancasila, nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima, mengajarkan kita untuk menghormati martabat manusia dan memperlakukan setiap orang secara adil. Nah, dari penjelasan yang sebelumnya saya jabarkan, itu merupakan contoh cara mencegah kekerasan sebelum kekerasan itu terjadi. Nah, bagaimana sih cara menanggulangi kekerasan ketika kekerasan itu telah terjadi? Nah, di sini kita akan membahasnya. Langkah-langkahnya, yang pertama, yaitu kita harus bisa mendengarkan korban terlebih dahulu, memberikan dukungan kepada korban, dan melapor kepada pihak yang berwenang. Atau untuk korban bisa kita lakukan konseling serta edukasi kepada pelaku kekerasan. Nah, penanggulangan kekerasan bukan hanya tentang memberikan hukuman, tetapi juga membangun kesadaran agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian harinya. Nah, dari pembahasan yang sudah saya bahas sebelumnya, itu kita bisa menunjukkan bahwa perilaku penanggulangan dan pencegahan kekerasan ini sangat penting bagi kita semua. Melalui tema pencegahan dan penanggulangan kekerasan, saya menyadari bahwa menciptakan lingkungan yang aman bukan hanya tanggung jawab pemerintah maupun sekolah. Nah, kita semua memiliki peran untuk saling menjaga, saling menghargai, dan berani bertindak ketika melihat adanya kekerasan. Karena terkadang, mencegah satu tindakan kekerasan dapat menyelamatkan seseorang dari luka yang tidak terlihat. Sekian, terima kasih. Saya Lutfi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.